begitu seharusnya mencintai Tuhan kita. Kita bawa hati kita. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, ku cinta Kau. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta. Biarlah ini pengakuan dari setiap hati kita. Haleluya. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian,
sembah Dia. Hanya Yesus yang layak menerima setiap pujian kita. Hanya Yesus yang layak menerima setiap penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, sebab Kau layak. Haleluya, Yesus, Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak. Oh, terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk 1 minggu ya Tuhan, Kau menyertai kami. Sehingga pada hari ini ya Bapa, Engkau berikan kami kesempatan 1 hari lagi untuk ya Tuhan memperbaiki sikap hati kami. Untuk datang beribadah kepadamu, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua hanya kemurahan-Mu ya Tuhan, semua hanya kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau ya Tuhan, Engkau tegur dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai setiap hati kami, sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami. Sehingga ya Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Betapa besar kasih Allah-Ku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus
kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Dia, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak hidup yang ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Allah mana seperti Allah kita. Tuhan mana seperti Tuhan kita. Kita bersuka cita, kita puji Dia. Haleluya. Katakan, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Haleluya. Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh, 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 Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Katakan, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Oh, 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 oh. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, oh, oh, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati, oh, 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 tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Oh, oh, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Akan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hidup kita berarti karena Yesus hidup. Amin. Siapa di sini yang merasa hidupnya berarti, angkat tangan. Semua karena Yesus. Amin. Harusnya kita binasa semua, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita puji Dia. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia
Dia baik bagiku. Kita bangkit bersama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku. Haleluya. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh, Dia sangat baik. Haleluya. Lebih keras lagi, haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik. Yesus, Dia, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, tentunya kita akan bersuka cita, memuji dan memuliakan Dia. Amin. Tuhan, kita tidak melihat rupa kita, hancur sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita siapkan hati buat firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Haleluya. Kau tulus haleluya. Aku apa perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
kita bangkit bersama-sama. Kita bangkit bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Haleluya. Perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat, haleluya, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah berkenan ya Tuhan bagi Engkau sebagai persembahan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali menikmati firman Tuhan. Kita siapkan juga hati kita untuk terima perjamuan suci sebentar. Saya ingin berbicara tentang perjanjian yang kekal, dan nanti bagian terakhir sore darah perjanjian yang kekal. Nah, banyak perjanjian Allah untuk umat-umatnya di dalam perjanjian lama, tetapi nanti semuanya dibaharui di dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat sekarang Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 sebagai ayat permulaan kita. Ibrani pasal yang ke-13. Kita lihat ayat 20 sampai 21. Saya bacakan ayat-ayat ini, Ibrani 13. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung
segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada darah perjanjian di dalam ayat ini, di dalam perjanjian, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini agak sedikit kacau sedikit kalimatnya. Dalam King James Version begini bunyi ayat ini, sekarang Allah damai sejahtera yang membawa kembali dari kematian Tuhan Yesus Gembala Agung segala domba melalui darah perjanjian yang kekal membuat kamu sempurna dalam segala pekerjaan yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah, damai sejahtera itu sumbernya dari Allah yang membawa Tuhan Yesus kembali untuk kita sebagai Gembala Agung, ya, melalui darah perjanjian. Darah perjanjian. Nah, Saudara, darah perjanjian ini yang membuat kita ya sempurna di dalam segala pekerjaan yang baik, ya, dari hidup kita melalui pengorbanan Yesus Gembala Agung itu, ya, membuat kita bisa melakukan hal-hal yang baik, sempurna di dalam segala pekerjaan yang baik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan di sana, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, ya, melakukan segala yang baik, memperlengkapi dalam terjemahan Lai bahasa Indonesia baru, terjemahan baru. Nah, Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya sempurna dalam melakukan hal yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya, dikatakan, ya, melakukan kehendak Allah dan apa yang berkenan kepadanya. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat dari makna dari perjanjian yang kekal ini. Tapi saya ingin memulai dari perjanjian di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian yang kekal di dalam perjanjian lama. Ada beberapa perjanjian Allah yang kekal. Pertama kita lihat perjanjian Allah dengan Nuh, ya, dengan Nuh. Perjanjian yang kekal ini, Saudara, di dalam Kejadian pasal 9 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal apabila Allah yang segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, saya agak silau, itu dia. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, perjanjian Allah kepada Nuh, ya, waktu Nuh mempersembahkan korban di atas mezbah, ya, setelah Tuhan menghukum bumi dengan air bah, Saudara, Tuhan membinasakan seluruh umat manusia karena kemarahan Tuhan, ya. Karena apa? Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7 itu, di situ kita lihat bahwa kejahatan manusia
kejahatan manusia membuat Allah itu berduka cita, menyesal, bahkan memilukan hatinya. Perhatikan kalimat ini, saudara. Kejahatan manusia yang membuat Allah itu menyesal menciptakan manusia. Sebenarnya Allah tidak pernah menyesal, saudara. Tapi yang dia sesalkan itu adalah perbuatan manusianya. Allah tidak pernah bersalah, jadi dia tidak pernah menyesal. Amin. Tetapi kalau ayat itu katakan menyesallah Allah, bukan menyesali dirinya, tetapi menyesali kejahatan manusia. Yang membuat hati Allah itu pilu, dikatakan di dalam ayat yang ditulis Kejadian pasal 6 itu, saudara. Menjadikan Allah itu pilu hatinya. Saudara tahu pilu itu ya? Saya mungkin bisa ceritakan sedikit tentang pilu. Kalau saudara luka kena silet atau bambu yang tipis begitu, saudara luka di sini, itu pilu, saudara, terasa sakit. Apalagi kalau hati yang pilu, ya, pilu. Jangan sampai kita memilukan hati Tuhan. Amin. Amin, saudara. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kejahatan manusia, ya, rencana-rencana jahat semua yang manusia kerjakan itu membuat Allah menyesal dan memilukan hatinya, sehingga kita lihat Allah menghukum bumi. Jangan sampai kita dihukum karena kejahatan kita, karena hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, ya. Dan yang kita lihat dalam kehidupan daripada Nuh adalah dia itu seorang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia berkenan di hadapan Tuhan. Ayatnya yang ke-9, Kejadian pasal 6 itu dikatakan Nuh itu berkenan, dia orang yang benar, ya, benar, tidak bercela, dan orang yang, ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, orang yang benar, hidup benar. Ya, Tuhan senang dengan orang yang hidup benar sehingga Tuhan berkenan dan tidak bercela. Mari kita berusaha hidup seperti kehidupan tokoh-tokoh seperti ini. Amin, saudara. Sehingga Allah pada waktu Nuh mempersembahkan korban yang dia persembahkan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan dan kemudian Tuhan kasih perjanjian kekal. Dia bilang, kalau aku melihat busur, kalau aku melihat itu pelangi, ya, di awan-awan, aku ingat perjanjianku, perjanjian kekal dengan Nuh, denganmu Nuh. Dan aku tidak akan menghukum lagi bumi dengan membinasakan seluruhnya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak membinasakan bumi, saudara. Tuhan akan membinasakan bumi dengan api. Ya, dengan api, dihancur leburkan, saudara. Nah, memang kita harus waspada juga sebab menurut ramalan cuaca akan terjadi tsunami di sebelah selatan Pulau Jawa, ya, sampai ketinggiannya 20 meter. Waduh, kira-kira kalau kena di sini amblas kita semua, ya. Apa katanya Tuhan saja, amin. Kita berdoa supaya Tuhan lalukan itu dari kehidupan kita. Tapi kalau itu terjadi 20 meter, 25 meter ketinggiannya, saya nggak tahu berapa tinggi itu, ya. Dari Watu Ulo sana. Soalnya di pantai selatan Pulau Jawa katanya seluruhnya. Ya, kita lanjut pada yang kedua. Saya agak banyak di sini sehingga nanti sore akan kepada intinya, ya. Perjanjian sunat, Kejadian pasal 17 ayat 13, ya, itu sumbernya dalam ayat 1 dan 2, ya. Tuhan katakan kepada Abraham, ya, kalau kamu hidup tidak bercela di hadapanku, kamu akan kuberkati, dia katakan, dengan bangsa-bangsa, menjadi bapak bangsa-bangsa, jadi bangsa yang besar. Perjanjian ini perjanjian yang kekal, saudara.
Tuhan bilang aku akan beri perjanjian kekal dengan kamu dan ditandai dengan sunat, saudara. Ya, jadi disempurnakan dengan sunat. Nah, Abraham disuruh sunat dalam perjanjian lama, sunat daging, saudara. Masuk ke perjanjian baru, sunat ini disempurnakan dengan sunat hati. Roma 2 ayat 29. Coba Roma pasal 2 ayat 29. Kalau sunat daging kita tahu supaya bersih, tetapi apa yang lebih penting bersih daripada daging ini? Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa yang lebih penting dari sunat daging adalah sunat hati. Hati bersih. Amin. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dikatakan oleh Salomo. Sebab daripadanya terpancar kehidupan. Jaga hati, sunat hati ini sangat penting. Sunat Kristus, Kolose 2 ayat 11, saudara. Sunat Kristus. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa ditanggalkan, saudara. Dosa-dosa ditanggalkan dari hidup kita. Haleluya. Itulah sunat hati. Hati pun bersih. Bukan cuma tubuh, tetapi hati pun bersih. Mengapa kita harus disunat, saudara? Coba Ulangan 30 ayat 6. Ulangan pasal 30 ayat 6. Ini sunat hati supaya kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Saudara, kenapa kita perlu sunat hati? Supaya hati kita bersih. Nah, kalau hati kita bersih, saudara, maka kita akan, saudara, mempunyai satu kehidupan yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hatinya kotor nggak bisa mengasihi Tuhan, saudara. Tapi kalau hati kita bersih, kita akan mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Dengan segenap hati, bukan separuh-separuh. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa supaya kita hidup. Nah, saudara, jaga hati kita bersih, sunat hati kita. Izinkan pisaunya Allah, firman Allah, pedangnya Allah menyunatkan hati kita. Ya. Bukan cuma daging yang perlu, tetapi saudara, hati itu lebih perlu. Ya. Perjanjian lama mengingatkan supaya kita lihat tentang sesuatu yang bersih. Tetapi sesuatu perjanjian baru yang lebih penting lagi adalah sunat hati. Ya, supaya bersih. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan kita. Ya, penting sunat hati. Pagi hari ini kalau ada yang hatinya masih belum disunat, kotor. Memiliki hal-hal yang tidak baik dalam hati ini. Izinkan pedang roh firman Tuhan ini, pisaunya Allah ini, ya, memotong bahagian-bahagian dosa itu supaya saudara dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap tubuh kekuatan. Nah, sekarang kita masuk kepada perjanjian baru sunat hati ini. Lebih lanjut 2 Korintus 1 ayat 21-22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Meterai ini, saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi,
memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Abraham tanda sunat tadi diterimanya sebagai meterai kebenaran, ya, berdasarkan iman. Di dalam perjanjian baru meterainya itu Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menyunatkan hati saudara dan saya. Firman Allah itu pedang roh. Dan Roh Kudus menjadi meterai, membuat kehidupan kita ya menjadi bersih. Roh Kudus yang menegur, kalau saudara hidup di dalam dosa, dia tegur. Itu pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Nah, kemudian saya masuk kepada cepat saja perjanjian yang ketiga, Sabat. Keluaran pasal 31 ayat 16, perjanjian kekal juga. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan Sabat. Keluaran 31 ayat 16. Di situ dikatakan, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian kekal, saudara. Sabat itu perjanjian kekal. Tuhan mau supaya kita ya ada waktu untuk istirahat. Kerja, kerjalah, tetapi jangan kerja terus. Dulu perjanjian lama, hari Sabtu itu tidak boleh kerja umat-umat Tuhan. Tetapi masuk ke perjanjian baru, Sabatnya berbeda, saudara. Sebab untuk perjanjian baru, Matius 12 ayat 8, Tuhan Yesus adalah ya Tuhan atas hari Sabat. Ya, jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dikatakan di dalam Matius 12 ayat 8. Nah, saudara, Sabat itu bagi umat Tuhan untuk beribadah. Perjanjian lama mereka beribadah pada hari Sabtu. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Saudara, sebenarnya di dalam perjanjian baru kita tidak beribadah pada hari Minggu saja. Tetapi kita harus pahami ayat itu tadi bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin, saudara. Artinya apa? Kapan Tuhan Yesus perlu, kita harus Sabat. Tinggalkan yang lain. Itu artinya kalau Yesus atau anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kapan Tuhan Yesus perlu, kita tinggalkan yang lain, kita datang bersekutu dengan Dia. Amin, saudara. Amin. Itu Sabat. Pagi ini Sabat buat saudara dan saya. Pagi hari ini kita Sabat. Nanti sore jam 4 juga Sabat. Ya, kalau sesuatu ya, nah anak-anak ini Sabat. Mereka bersabat. Latihan, mereka datang untuk berlatih, Sabat. Saudara latihan musik, ya, kelompok-kelompok apa datang, itu bersabat, saudara. Kapan Yesus perlu, kapan saudara mengerjakan pekerjaan Allah, itu Sabat di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pahami di perjanjian baru dengan perbedaannya di perjanjian lama. Kalau perjanjian lama sehari penuh, ya, tetapi masuk ke perjanjian baru, kapan Tuhan perlu kita bersabat itu. Jadi supaya kita supaya kita mengerti arti Sabat ini. Sabat ini supaya kita beribadah kepada Tuhan. Sabat supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerinduan hati Tuhan selalu sebenarnya berkumpul, bersekutu dengan umat-umatnya. Ya, Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, Tuhan mau bersekutu, tetapi manusia menjauh. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan di sana, jangan undur dari perhimpunan bersama-sama. Sebagaimana banyak orang yang melanggar itu, saudara. Tapi Tuhan sebenarnya rindu untuk berkumpul. Bahkan saudara, walaupun bumi, sorga sudah ada, tetapi Tuhan buat bumi.
bumi ini untuk tinggal bersama-sama dengan manusia di bumi. Allah maunya tinggal di bumi. Tapi bumi ini nanti juga rusak karena dosa, terkutuk dan dihancurkan. Tetapi Tuhan juga mau tetap tinggal dengan manusia di mana? Langit dan bumi baru. Udah ada sorga, tapi Tuhan mau di langit dan bumi baru tinggal bersama-sama dengan manusia. Saudara lihat kerinduan hati Allah untuk bersekutu dengan manusia. Apakah manusia rindu apa tidak bersekutu dengan Allah? Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Tapi Allah cari, Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Pagi ini, saudara ada di rumah Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya harapkan yang di rumah-rumah juga, jemaat, jangan ada yang hilang. Jam-jam bersekutu begini, saudara ada di tempat di mana hadirat Allah ada. Jangan sampai Tuhan cari, Adam, di mana engkau? Anu, di mana engkau? Polan, di mana engkau? Dia rindu bersekutu, saudara. Tapi dosa membuat persekutuan itu hilang. Yesus cari, Allah cari dalam perjanjian baru. Dia rela datang ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya. Mengampakkan diri, menjadi manusia untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat hilang. Supaya kembali kepada Allah yang hidup. Supaya memiliki persekutuan. Dan nanti di sorga, di langit dan bumi baru, kita tetap bersekutu dengan Dia. Haleluya. Jangan undur dari berhimpun bersama-sama. Jangan jadikan virus corona alasan untuk menghilang seperti Adam dan Hawa. Di Amerika hari-hari ini, saudara, hamba-hamba Tuhan, karena di sana paling banyak kematian, saudara, mereka bersekutu berdoa. Indonesia juga lakukan itu. Berdoa, hamba-hamba Tuhan besar-besar kumpul semua mereka. Bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Supaya bisa bersekutu kembali dengan Allah. Kalau kita lakukan seperti itu, kebangunan rohani terjadi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang keempat, perjanjian memiliki tanah Kanaan. 1 Tawarikh 16 ayat 15 sampai 18 sama dengan Mazmur 105. Tidak usah dibaca ayat itu, saudara tahu Tuhan berjanji untuk menyerahkan Kanaan kepada umat-umat Israel, keturunan Yakob, saudara, keturunan Israel, Yakob yang berubah nama jadi Israel, menjadi banyak bangsa di sana, dan mereka, saudara, mendapatkan perjanjian kekal itu. Perjanjian kekal. Mereka memang masuk, tetapi saudara, hanya 2 orang saja yang menerima janji di padang belantara itu. Hanya 2 orang yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, yang lainnya binasa di padang belantara. Tapi saudara, janji ini datang kembali untuk masuk ke negeri perjanjian. Bukan lagi perjanjian di Kanaan, tetapi langit, sorga dan langit bumi baru buat saudara dan saya. Saya tidak lama di sana. Yang kelima, perjanjian kekal tentang nubuatan Mesias ini. 2 Samuel 23 ayat 3 sampai 5. Coba, 2 Samuel 23 ayat 3 sampai 5. 2 Samuel 23 ayat 3 sampai 5. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga 2 Samuel. Itu 3 Yohanes. 2 Samuel 23 ayat 3 sampai 5. Ya, saya bacakan buat saudara. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah orang dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Teratur dalam segala-galanya. Dan terjamin
Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Saudara, perjanjian kekal untuk Daud karena dia memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Jadi perjanjian kekal ini melalui keturunannya, nubuatan mengenai Tuhan Yesus yang akan datang dari benih Daud. Ya, jadi perjanjian ini perjanjian kekal. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 3 ini perjanjian melalui keturunan Daud. Wahyu pasal 2 ayat 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Coba tampilkan ini. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua hal ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, keturunan Daud. Tunas, yaitu keturunan Daud. Amin, saudara. Secara daging Tuhan mengambil Daud sebagai bapa leluhur melalui janji Mesias ini. Itu yang dikatakan di dalam 2 Samuel tadi. Jadi dalam perjanjian lama sering ada nubuatan tentang perjanjian baru. Dan digenapi Wahyu 17 ayat 14, anak domba Allah itu ya di atas, dia yang akan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Daud raja. Jadi saudara, keturunannya lah yang akan menjadi raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjanjian-perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Dan semua digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, nanti sore saya akan sampaikan perjanjian baru ini, intinya nanti di sana. Saya harap saudara bisa ikuti live streaming. Kalau saudara tidak bisa ikuti live streaming, bisa Instagram atau YouTube ya. Saudara bisa ikuti YouTube sebab di situ nanti kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini. Tetapi saya ingin supaya saudara menyadari perjanjian Allah itu kekal buat kita. Ya, tetapi jangan sampai kita memilukan hati Tuhan. Perjanjian-perjanjian kekal itu menjadi bahagian kita. Dan intinya nanti di dalam kebaktian sore. Saya harap bahwa ini sebagai pendahuluan untuk masuk kepada bahagian yang kedua nanti. Saya bersyukur sebab melalui Instagram, melalui YouTube saudara dapat ikuti kembali ya. Bisa juga melalui live streaming. Tuhan memberi kesempatan buat kita melalui COVID ini. Jangan sia-siakan saudara. Jangan abaikan. Tapi kesempatan, peluang-peluang itu pergunakan. Bukan menyalahgunakan COVID itu. Tetapi justru mempergunakan kesulitan-kesulitan yang ada menjadi sumber berkat buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan terima perjamuan suci. Kami undang pelayan-pelayan perjamuan suci. Kami undang pemain musik tampil ke depan. Saudara sudah dapat semua, saya harap sudah dapat roti dan anggur. Kemudian saudara tenang sejenak. Tenang sejenak, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, firman Allah sudah dibentangkan. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Ini juga perjanjian kekal buat kami Tuhan. Perjanjian-perjanjian yang lama akan digenapi dalam perjanjian baru. Dan Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk terima tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya harap semua sudah dapat dan kita akan terima perjamuan suci ini. Sebagaimana biasa, saya selalu beri kesempatan supaya saudara menguji diri di hadapan Tuhan. Silakan, saya kasih kesempatan saudara menguji diri, mengaku dosa, minta ampun, supaya kita
Allah yang setia dan benar itu mengampuni segala dosa dan salah kita, melayakkan kita. Bapa dalam sorga ini hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu, ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu. Tutur kata, niat hati, tindakan, bahkan segala sesuatu, kepikiran hamba-Mu pun Tuhan sucikan semua dari segala dosa dan kesalahan. Biar layak terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, dan kiranya seluruh sidang jemaat-Mu pun Tuhan layakkan. Dalam nama yang sama. Haleluya. Amin. Saudara, semua sudah dapat roti, anggur? Sudah? Ada yang belum? Itu ada yang belum di belakang. Kami undang semua bangkit berdiri, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Ya, saudara angkat roti dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan dengan iman. Ya, silakan saudara angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi kembali nyanyian tadi. Betapa besar kasih-Mu ya Allahku. Kasih-Nya begitu besar buat saudara dan saya. Ya Yesus padaku, supaya
Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami senantiasa untuk kami tidak hidup di dalam dosa yang membuat Tuhan berduka, yang membuat Tuhan merasa pilu ya Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal itu. Biarlah kami mengerti kerinduan hati Allah untuk senantiasa bersekutu. Bahkan Tuhan, Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami, supaya kami ada tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tuhan, terima kasih Engkau menyunatkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan firman Allah yang hidup, supaya kami memiliki hati yang bersih, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan, sehingga kami dapat mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya kami memiliki waktu-waktu beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih pengorbanan-Mu yang membuat kami dapat mengalami kehidupan kekal. Biarlah seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah ambil bahagian di dalam perjamuan suci, baik pagi ini yang di rumah-rumah juga, Tuhan tolong semuanya memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman Allah yang hidup bekerja terus dalam hidup kami, sehingga kami tetap Tuhan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ulurkan tanganmu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Demikian juga kasih sayang penyertaannya Tuhan Yesus, Putra yang tunggal yang rela mati untuk saudara dan saya. Terima juga persekutuan, penyertaan, pimpinan dari Roh Kudus, sukacita, damai, sejahteranya berlaku terus dalam hidup kita. Penjagaannya berlaku dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam namanya, nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan berkat-berkat ini. Haleluya, haleluya. Amin.